ada orang prospek, dia melontarkan satu pertanyaan yang prospek nggak bisa jawab. Ya wes jawab. Begitu. Karena yang prospek tapi nggak pernah bisa menjawab apa yang diinginkan beliau. Singkat-singkat. Ini bukan video. Tenang, is okay ya. Tidak ada rekam ini ya. Mau jadi danau terpaksa. Ini dua perempuan maksa. Ha? Dan saya setuju. Begitu lah. Ya. 3 perempuan, 4 perempuan. Oleh karena itu, 5 anak saya. beliau tidak mau membernya membeli. Tidak mau hanya Ke depan, joget dangdut. Oh. Ayo. Beliau maunya adalah harus betul-betul paham dan sadar. Sehingga kalau orang paham tentang Islam dan sadar tentang apa itu Islam, saya yakin nggak usah disuruh-suruh. Kerja ini yang saya Jaga supaya mic-nya dekat dengan mulut ya. Ini kelihatan bisa ini nggak? Ini agak gedein bisa nggak yang ini? Yang sampingnya agak gedein bisa nggak? Sudah nyala. Oh sudah nyala. Kok? Oh. Makanya nanti lebih dekat ke mulut. Oke. Ah. Sih. Sekali-kali ki bantu plan. Jika tiket piro udah langsung tak kirim ke ngono lho. Iki untat kene mikir ngomong akeh kan gitu lho. Aduh, sing ditekoki urusan tiket. Jadi bos ini. Iya. Joget dulu. Joget dulu. Asik. Jiwa mudaku karena tersentuh oleh juara yang dahulu pernah membara. Yang bergema seakan berdiri lama alunan kopi juara irama kopi dan asik tarik ayo asik yo oke cukup. Aduh. Sebentar. Bidadari naik ke sini sama pingsan saya kan gitu ya kan. Apa kabar semuanya? Oke, berbahagia sekali pada kesempatan kali ini gitu saya ucapkan selamat datang di kota Yogyakarta. Ya. Oke ya. Siap semua ya? Ready semua ya? Oke, yang pegang handphone untuk sementara ini handphonenya di-silentkan dulu aja. Ya kan? Bener kata MC tadi, siapa tahu nanti ada 1-2 kalimat yang lewat begitu itu, padahal kalimat itu bisa merubah hidup Anda dari bumi dengan langit kan gitu. Ya kan, kembali lagi applause untuk Anda semua yang ada di ruangan ini kan gitu. Oke. Teman-teman sekalian, saya sebetulnya grogi gitu ya. Ini perdana. Ini perdana ngimpi apa begitu ya. Satu panggung begitu ya. Satu panggung dengan apa ini Gold Diamond gitu. Ya kan, Miss Gun. Dia minta di Yogyakarta waktu itu, ini bener apa enggak begitu itu. Saya ngimpi tak tepo-tepo, ini bener apa enggak kan gitu ya kan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bicara soal gambar besar. Gambar besar mengenai bisnis Wanghor itu apa sebetulnya gitu. Gambar besarnya. Kalau nggak ketemu dengan gambar besar, sulit. Tadi sudah dikatakan sama MC gitu, saya menunggu sebuah multi level marketing yang tipenya kayak Wanghor ini perlu waktu kurang lebih 1 tahun loh itu. Di presentasi sana, presentasi sini, diajak ngopi sana, ngopi sini, kok nggak ada kan gitu loh. Padahal waktu itu siapapun orang yang memperkenalkan bisnis tipe karakternya seperti Wanghor ini, siapapun itu saya akan terima.
Saya akan hormat pada dia. Karena apa? Sebagai saluran berkah untuk saya. Siapapun itu kan itu. Siapapun itu. Ya kan? Siapa tahu orang diutus sama Tuhan lewat pinggir jalan. Nih ada bisnis wanghor nih. Ini ada ini kan gitu. Nah, hari ini kita akan bicara soal gambar besarnya kan gitu. Ini udah ngopi semua ini ya? Udah minum kopi semua ya? Masih kurang? Oke, besok beli sendiri ya. Ya kan? Ya kan? Ya tiket 30.000 njaluk opo-opo kan gitu ya kan. Enggak berguru kan gitu ya kan. Ini berguru ya. Nih. Jadi hari ini kita akan bicara gambar besarnya. Jadi sebetulnya gambar besarnya pasti kan gitu. Jadi gambar besarnya di kehidupan Anda ke depan itu nanti Anda akan menghidupkan kehidupan yang elok betul. Nih yang pertama, yang kedua Anda akan mendapatkan kehidupan yang indah kan gitu. Nah, yang ketiga, wow pada akhirnya kan gitu. Nah, hari ini gambar besarnya itu sebetulnya upline itu datang gitu. Jadi ketika upline itu datang, saya ngomong sama teman-teman saya, jujur nih, saya ngomong sama teman-teman saya, Misgan ini datang seperti kayak gerhana matahari total. Nggak ngerti kapan lagi datang ke Yogyakarta. Kalau Anda nggak beli tiketnya hari ini, selesai. Saya ngomong sama teman-teman saya kan gitu, jangan datang ke Yogyakarta kalau tanpa tiket. Saya udah ngomong, enak aja misalnya, Pak, saya belum bawa tiket, boleh masuk? Nggak boleh. Masuk kemana? Malioboro boleh, Bonbin boleh, itu jangan di ruangan ini. Paham nggak kira-kira kan gitu? Ya kan gitu ya. Ini sedikit agak ini sedikit nih ya. Oke, freedom, kebebasan. Kedepannya dapatnya itu kebebasan gitu loh. Bebas yang bagaimana kan gitu ya. Nah, saya bertanya dulu. Nih yang hadir di ruangan ini mau penghasilan tambahan kira-kira ya? Mau? Sebentar, ini hari Kamis loh ini pengangguran semua ini ya? Hah? Oh cuti 17. Oke, tak pikir pengangguran semua, ini Kamis loh ini? Izin, ya kan? Oh ya, ini saya lihat tampangnya pengusaha semua ya, tepuk tangan ada semua kan itu ya kan? Oke, ya kan? Oke lah, kalau umpama saya bertanya begitu, ini kira-kira Anda memiliki penghasilan tambahannya piro kira-kira? Banyak-banyaknya. Bukan, kalau Tuhan ngomong gitu, kayak pengen piro kan itu, kayak bleki watu kan gitu ya kan? Enggak, gini maksud gini, anak Anda ngomong sama Anda gitu, mah aku jalur duit makan nih, piro, kayak ini, kira jawaban piro kira? Hah? Terukur. Kelemahan kita itu selalu mengatakan minta uang sebanyak-banyaknya, lah piro? Ada orang yang ngomong 3 juta banyak, ada yang 5 juta banyak, 10 juta banyak kan gitu. Lah pembicara kali ini penghasilannya juga cuma 20 juta. Iya 20 juta, penghasilannya Misgan itu cuma 20 juta per hari. Lah Anda berapa? 10 juta Pak. Nah itu gambar besarnya nanti di situ itu. Ya kan, tepuk tangan untuk upline gold diamond Misgan yang di belakang sana kan itu ya. Oke. Lah prinsipnya begini nih. Prinsipnya begini. Kalau Anda itu pengen penghasilan tambahan, hukum untuk memiliki penghasilan tambahan di multi level marketing itu Anda memiliki penghasilan pokoknya terlebih dahulu. Tak sebutin penghasilan pokok ya. Uang dapur ada semua? Oke, yang kedua, uang jajan ada? Oh, iki kok makin bleret iki tadi iki. Kok ngomong saonone lho. Uang jajan ada? Oke. Terus uang saku untuk anak-anak ada? Uang nongkrong ada? Uang sial ada? Uang sial. Loh, Anda belum tahu uang sial toh? Ini tak tunjukin hari ini nih. Saya bolak-balik ya saya ngomong menemukan kata uang sial gitu. Jadi pergi keluar kota, tiba-tiba ditelepon sama istri kan gitu. Pak, itu uang di bawah bantal itu, yang itu uang apa itu? Saya ngomong uang sial. Kenapa uang sial itu? Tak sembunyiin masih ketemu sama kamu, itu kan nggak kembali, namanya uang sial gitu loh ya, paham ya? Itu namanya uang sial itu, hati-hati loh ya, hati-hati. Soalnya kalau uang ditekan perempuan itu sudah nggak mungkin dimintakan gitu, ya kan? Paham toh? Paham. Yang laki-laki paham? Ada uang sial, ya udah, oke lah. Yang belum, nih hari ini cocok nih. Yang belum gini, yang belum ada kan uang untuk beli investasi emas 74 kg. Belum kan? Ya kan? Yang kedua dan tabungan deposito. Belum kan?
Oke, berarti kalau belum Anda cocok di ruangan ini, tepuk tangan kembali lagi gitu ya. Oke. Nah, ini saya tambahin lagi nih, mau tambahan penghasilan berapa? 10 juta per hari. Oke, ya udah enggak apa-apa, siapa tahu Tuhan mengamini kan. Saya nggak membantah. Kan saya nggak membantah modelmu 10 dino per dino, itu apa model? Enggak, saya nggak membantah. Karena memang Tuhan Maha Kaya. Gitu ya. Ya kan, wong liya modelmu kok kowe 10 juta per dino lho, mbok ngoco mbok macam-macam. Itu di luaran sana. Kalau saya nggak tak amini. Amin, Bu. Ya, udah gitu aja. Oke ya. Nah, ini kata J. Paul Getty. Di dunia networking itu J. Paul Getty itu mengatakan begini, lebih baik saya itu memiliki 1000 orang tapi menjual satu produk daripada satu orang menjual 1000 produk kan gitu. Ini suwanghor banget. Tepuk tangan. Ya kan, ini suwanghor banget ini kan gitu. Ya, ini suwanghor banget. Jadi pertanyaannya di bisnis industri networking ya bener begini. Golek wong akeh sik, bar kuwi diajak ngopi bareng-bareng, tuku kopi bareng-bareng pendakulane. Ngono lho. Paham? Kalau di sono kan kue tuku saukeke, enggak, ini cukup aja kan gitu ya kan, yuk ngopi bareng-bareng kan gitu. Ini kata J. Paul Getty nih, ya. Oke, yang berikutnya nih, di industri networking, ini saya akan menerangkan nih, banyak orang terperosok di sini. Di industri networking sejatinya tidak ada istilah mengenal penghasilan uang cepat. Kan banyak toko gabung nyang kene duit cepet iki, kowe nyang kene duit cepet, kowe nyang kene duit cepet. Banyak itu 2 tahun 3 tahun yang kemarin saya udah ngomongin duit cepet kan ini. Ini di dalam pola logika saya, nih lihat nih. Akhir-akhir ini banyak muncul multi level marketing yang menjanjikan ada percepatan income dan cukup menjanjikan. Lah cepat di dalam pikiran saya itu cepat keluarkan uang dari dompetmu dan menjanjikan kebangkrutan kan ngono. Jadi kalau ada orang melihat kowe gabung di sini cepet cepet piro kan gitu. Ya sempet kowe gabung 30 juta. Iya cepet tokno duitmu, wekno aku dolen kebo, wekno aku dolen sawah, wekno aku ngono lho. Lah itu maksudku kan itu. Pengalaman ya. Pengalaman semua ini ya. Pengalaman di situ ya. Dihapusi duit cepet ya. Duit cepet di dunia cuma 2. Yang pertama ngerampok bank, yang kedua mencuri, udah itu aja. Ngono ya. Uang cepat kan gitu. Wah ide njaluk kalau bojone bengi mah njaluk mah engko sik jajake sik prosesnya panjang lebar. Jaknya ngamplas lah di macem-macem lah kan. Kowe nggo arti kan gitu ya. Pengalaman Pak ya. Nah kan gitu ya. Oke. Lah, yang ada pasti skema Ponzi. Yang ada pasti skema. Jadi kalau ada itu berarti money game, skema Ponzi dan investasi bodong. Yang bodong apanya sih? Hah? Kok disebut investasi bodong apanya? Oh nggak resmi ya, oke ya, oke. Nah, tawarannya apa? Sudah gini. Terus apa tawaran yang menarik dari PT Suwanghor gitu? Jadi kita munculkan gambar besar kembali lagi ya. Pusatnya di Taiwan, ya kan? Saya baru ke Taiwan baru sekali ya, tapi bukan ini ya, tapi waktu dulu pernah ke Taiwan. Nah, ini sebetulnya tawaran yang paling menarik di industri Suwanghor ini. 3 ini yang nggak bisa dimiliki di dunia luar. Yang pertama Anda akan mendapatkan sehat. Halo? Yang pertama apa? Oke. Yang kedua Anda mendapatkan uang. Yang ketiga Anda mendapatkan waktu di suatu waktu. Ini kayak pembicara yang kedua nanti ini. Dia mau ke Indonesia kapan, dia mau kemana kapan, mau belanja kapan, mau kapanpun. Ini 3-3 dapat ini. Karena apa? Di dunia ini kalau semuanya tidak dilekatkan dengan 3 ini hambar. Ada orang sehat, uangnya banyak, waktunya tidak ada. Saya punya temen itu sing lanang kerja yang Dubai, sing lanang kerja yang semacam-macam dan sebagainya kan gitu. Ya kan. Untung istrinya dijagain kan itu sama saya. Aman pokoknya gitu ya kan. Yes, aman pokoknya gitu ya. Ini 3-3-nya nih ya. Dapat sehat, dapat uang, dapat waktu. Dari mananya? Sehat. Nih saya tanya dulu yang apa ini? Yang masih kerja sama orang siapa ya? Yang masih kerja. Saya tidak merendahkan profesi. Yang masih kerja. Penelitian di dalam buku psikologi ada sebuah penelitian yang mengatakan bahwa ketika hari Sabtu itu yang bekerja di kota-kota besar itu denyut jantungnya itu berdebarnya bagus. Tetapi menjelang hari Senin itu denyut jantungnya itu mulai semakin deg-degan kan gitu.
Karena ketemu sama bosnya itu loh. Emang bosmu galak apa gimana? Hah? Nggak seneng sama bosnya ya? Anda mau pindah kemanapun tempat, ya namanya bos ya begitu itu. Mau kemana, pindah tempat, bosnya begitu itu kan itu. Nggak kan lah. Anda nanti di Suwanghor, sehatnya apa? Nih yang pertama, Anda konsumsi produknya itu menambah sehat di fisiknya. Yang kedua itu mentalnya. Ini mental loh ini. Ini kan orang datang ini kan mental. Ngapain kamu multi level marketing? Oh, yang ngajak-ngajak orang itu. Pertanyaan saya di dunia apa yang tidak ngajak-ngajak orang coba? Tunjukin sama saya, apa yang nggak ngajak-ngajak? Semua ngajak kan? Ibu kalau malam diajak sama suami kan? Wih, ngajak-ngajak loh. Itu yang ngajak-ngajak ya. Dampot, kadang-kadang ngomong begitu. Apa yang tidak ngajak-ngajak di dunia ini, ngono loh. Logika kita mainkan, apa yang tidak ngajak-ngajak kan gitu. Nabi ngajak-ngajak kebaikan, apa yang nggak ngajak-ngajak? Ya, oke. Yang kedua lingkungannya positif. Yang ketiga emosinya cukup stabil kan gitu. Kita nggak mau di orang, oh Pak Widodo downline-ku nggak mau datang pertemuan, emang gue pikirin. Oh Pak Widodo kok nggak mau beli produk, emang gue pikirin. Pak Widodo dia mau berhenti, emang gue pikirin, berhenti sekalian ya. Ngapain gitu, saya akan nyari orang yang tepat kok kan gitu. Ya, oke. Yang kedua nih hati-hati nih yang kedua nih. Omset, sorry ya, di industri networking itu Anda mendapatkan uang memang karena ada omset yang masuk ke perusahaan, tetapi karakternya itu omsetnya jadi 3 nih. Yang pertama omset karena membangun jaringan, yang kedua karena jualan pribadi plus grup yang banyak begitu, yang ketiga omset intimidasi atau omset siluman. Kowe nak ra gelem sebulan 1000 PV, awas we, intimidasi. Di ruangan ini nggak ada kan? Yang diintimidasi nggak ada kan? Nggak ada, iya kan? Karena Anda semua sama upline Anda malaikat semua. Uangnya api kabeh kan, upline Anda malaikat semua, tepuk tangan gitu ya kan? Ya kan? Malaikat pencabut kuku. Sebulan ini kontuku produk sak kopi siji wangeli pol kan gitu. Gimana kita mau membimbing orang sebulan kontuku produk gak gelem loh? Hah? Awal kan gitu loh. Ini. Enggak, pertanyaan saya, kalau Anda mau ngopi, ngopinya siapa? Ngopi upline. Lah terus saya ngopinya sama siapa? Mau saya upline jauh? Ya kan? Oke. Ini nanti kalau bicara omset ini nanti kita akan ini ya, ada sebuah ya. Nanti kita meeting tersendiri nanti. Gitu ya. Oke, yang berikutnya kalau pengen mendapatkan waktu itu pasti ada sistem. Lah sistem di dalam sistem nanti ada satu standarisasi, yang kedua sederhana, yang ketiga duplikasi, yang berikutnya nanti terpola dan terukur. Ini nanti kita juga meeting tersendiri nanti. Enggak di sini, saya di sini sama panitia cuma suruh hiburan aja. Pak Wid, hiburan aja Pak Wid. Oh ya kan gitu. Ya. Bayar 30.000 kan ngibur. Gue ngutang upline lagi kan gitu ya. Aduh. Oke. Nah, sehatnya di mana? Udah. Jadi Anda konsumsi kopi itu setiap pagi sore kan gitu. Lama-lama nanti tubuh Anda nanti akan fit dan strong kan gitu. Ada buktinya Pak Wid. Saya ini loh, minum es teh itu batuk, minum es teh demam. Tapi setelah konsumsi produk kopi kurang lebih sekitar hampir 3-6 bulan itu, oh mau es teh pagi, sore, siang, malam, segere pol kan gitu ya kan. Wes, ya kan. Tinggal konsumsi produk ini lah, produk-produk itu ya. Oke lah, kenapa bisa sehat begitu? Produknya Ganoderma. Ya, Ganoderma. Anda baca bukunya di sini nih. Saya nggak mau panjang lebar, udah baca aja. Wong saya sebelum gabung Suwanghor saya baca literaturnya Suwanghor hampir 2-4 bulan kan gitu. Ini bener apa enggak kan gitu. Ya kan, ini pertama kali dulu nih. Sebentar ya, mana produknya ya? Nih. Oke, jadi ketika saya gabung Suwanghor, saya nggak cerita ke siapa-siapa dulu begitu, saya ngambil sampel. Jadi ada 5 produk yang saya beli. Yang pertama kopi, varian pahit, varian manis gitu. Yang kedua ada APC, yang ketiga ada Go Eco begitu, yang keempat ada Green Tea Odol itu. Saya beli dari 22 produk, saya beli 5 produk kan gitu. Karena saya dari sosiologi basicnya kan, statistik itu sudah ngambil sampelnya cukup kan gitu. Nah setelah produk ini datang, saya ngomong sama istri saya, mulai produk ini datang, nggak usah kamu ngepel, pembantu ngepel, yang ngepel aku seminggu itu, mau tak coba dulu nih APC-nya kan gitu. Yang pertama, yang kedua, seminggu ini cuci baju saya nyuci sendiri aja, saya akan coba ininya kan gitu.
yang ketiga odol, yang keempat kopi dan sebagainya kan gitu. Nah, ketika saya mengkonsumsi produk kopi, Greenzy sama ini apa ini APC ini kan, saya nyuci mobil, nyuci motor, nyuci apa ini, ngepel lantai, ngosek WC, karena satu produk ini klaimnya bisa 10 gitu, 10 menggantikan di luar sana, ya kan, ngedusi kucing, ngedusi kewan, ngedusi mopo, ngedusi bojone nganggo iki, wes apik tenan gitu. Dan oke ya, oke lah setelah 1 bulan lebih, saya diskusi sama istri saya di belakang sana, Ibu Rida gitu, saya mengatakan, kita diskusi begitu, dia mengatakan, kalau produk ini yang you pakai, brandingmu nggak jatuh, justru brandingmu akan naikkan gitu, karena ini produknya bagus. Jadi kalau di sebuah industri networking, di dalam buku dikatakan itu pilihan pertama itu pasti produknya bagus dulu. Produknya bagus, kamu nempel ke produk itu, bukan kamunya bagus, produknya ecek-ecek, kamu jatuh. Tepuk tangan Suanghor gitu. Kan gitu ya. Nah, setelah itu saya ajak satu-satu kan gitu. Nah, udah mulai ini kan gitu ya, salah satunya Kohalam itu yang ada di sana, Vice Manager Kohalam, tepuk tangan Kohalam, itu udah sampai sana ya, berdiri kok. Nah ini, oke, ini ketemu sama saya, tak follow up ini kan gitu ya, oke, nah apa ini, teknologinya terdepan, bukan produk maklon gitu kan, produk by riset, namanya produk by riset, ya riset, jadi sebelum produk diluncurkan itu risetnya udah mahal dulu. Namanya produk by riset, jadi produk belum meluncur, di riset, dicoba ini, coba itu, coba ini. Wah itu mengeluarkan uang berapa ini? By riset. Orang produk maklon, akhirnya nyetai kopi yang, oh ini kopinya enak, ini bisa berdiri ini kan gitu. Mati kaku, kan gitu ya. Oke ya, oke, spesialisasi penelitian mendalam gitu, verifikasi efektif. Nanti baca di bukunya ya. Oke, yang berikutnya asal usul Eza Juara Cafe ini. Awal mula begitu di Jepang itu Bapak Terashima itu dibantu oleh Ibu Sake mengalami kecelakaan lalu lintas dan menggunakan kursi roda selama 3 tahun. Ya kan, minum kopi 2 kapsul Yunken Ganoderma. Ya kan, jari mulai bergerak, tubuh terasa hangat. Setiap hari mengkonsumsi 8 kapsul Yunken Ganoderma setelah 3 bulan sudah bisa berjalan. Anda cari testimoni banyak, nanti juga ada testimoni yang maju ke depan nanti kan gitu. Ya. Panitia nanti siapkan ini ya, yang testimoni nanti ya. Oke, yang panitia tadi yang ada yang mau testimoni ya. Oke. Nah, oke. Kalau produknya bagus berarti ada nilai bisnis. Kalau produknya nggak bagus kan boleh uang dari mana? Uang produknya dulu. Nah, di luaran sana homeless. Apalagi situasi sekarang ini banyak homeless. Banyak orang nggak punya uang. Wes, ngati-hati Anda punya uang sedikit, banyak yang WA, pinjam dulu 3 hari tak kembaliin, bohong, 3 hari kembaliin kan itu, yes, pret, itu namanya mindah masalahnya orang dipindah ke masalahmu kan itu, paham nggak? Ya kan, pinjam mau 3 hari, pinjam dulu 1 hari ya, yes, lewat KB kan gitu ya. Oke ya, semua orang ingin mengubah hidupnya, ini dari sini dulu nih. Semua orang ingin mengubah hidupnya, tapi tidak semua orang itu berani mengubah kebiasaannya. Karena kebiasaan itu menentukan nasib lah. 5 teman Anda yang akrab di situ masa depanmu. Waktu saya di Jogja itu, saya bergabung dengan kere. Wong 5 kere kabeh kok. Pengangguran. Gleleng tok ibuane ngono ini. Wah, mulai geser. Dan kemarin saya Pak Darminto Misgan jemput di Bandara Jia, ngobrol di mana? Ngobrol di kereta api, ngobrol di warung makan Den Bosek, ngobrol lagi kan itu. Udah ini tinggal nambah 2 ini. Udah kalau punya penghasilan 600 juta kan nanti kita tinggal ke sana kan gitu. Kalau Anda tidak berani merubah teman Anda, percaya sama saya, hidup Anda nggak akan kemana-mana. Trust me. Dan hari ini Anda datang ke sini luar biasa gitu. Karena apa? Mau tidak mau Anda akan berubah, lingkungan Anda akan berubah, pendapatan Anda bumi sama langit kan itu. Percaya sama saya kan gitu ya. Oke, ya kan? Oke. Lah bagaimana? Jadi gini. Lah, untuk sukses, ini pertama kali nih ya. Untuk sukses di Suanghor, jadi orang yang tepat terlebih dahulu. Ciri-cirinya orang tepat apa sih gitu? Yang pertama itu kebiasaan yang pertama, ubah dulu, geser dulu. Produk dari ujung rambut sampai ujung kaki dan kebiasaan ngopinya itu diganti.
Karena selama ini Anda beli produk yang ujung rambut, ujung kaki itu nggak pernah Anda dikasih ucapan selamat gitu. Selamat ya, Anda pakai produk Den ini sudah 30 tahun, tak kasih ucapan ulang tahun, nggak pernah itu. Tapi nanti kalau Anda geser ke Suwangor itu, Anda diajak meeting ke sana, meeting ke sana kan gitu. Nih geser dulu kan gitu. Ya kan? Oke, yang kedua action oriented. Wes pokoknya lakukan dulu aja. Plan biacaran melaku wose, plan biacaran melaku wose kan gitu. Karena di industri ini action tertinggi ya melakukan itu, enggak teori kan gitu. Ngono ya. Oke. Nah, yang ketiga itu good attitude, mudah diarahkan. Jangan mempertanyakan dulu, lakukan aja kan gitu. Oke, kita nyanyi dulu nih. Oke, kita nyanyi dulu ya. Aku mau mandi, ingat Fikir. Ini loh pakai ini ingat kamu Nes. Itu tidak merubah masa depan kan loh. Udah diomongin kok. Orang kamu menyakiti kamu terus kamu ingat ngapain gitu loh. Gua aja kan gitu loh kan. Udah tak omongin dari tadi kok nggak paham gitu loh. Rubah lingkungan, rubah kebiasaan. Oke, aku mau mandi, ingat Fikir. Ah, cocok ya. Oke, aku mau keramas. Waduh, kurang kenceng. Saya nggak ingat sampo apa sih? Aduh, iya. Ya kan, aku gosok gigi. Ah ini mulai kan gitu, ya kan. Aku mau ngopi pakai. Ah gitu, ya kan. Dah, kalau itu Anda nyanyikan terus bersama ribuan orang, hidup Anda berubah langit dan bumi kan ya. Oke, nah, oke ya. Nah, kekuatan di bisnis ini itu sebenarnya duplikasi, penggandaan. Jadi ribuan orang yang mengkonsumsi produk Suwangor itu, di situ bisnis Anda akan meledak gitu loh. Penggandaannya di situ. Ya kan? Lah ini penggandaan, wah Anda beli di luaran sana. Oh cerita bakso enak. Ora pernah sugih cerita yang kono. Cerita iki mulai besok ini. Keluar ruangan ini mulai cerita ini. Hah? Oke ya. Oke. Nah, ini jika ada ribuan orang gitu kan. Jadi kuncinya penggandaan. Jadi drink coffee, tell story, make income. Wis ngomong iki kopi, luar biasa. Luar biasa di mana? Ngombe kan gitu. Wis ngono. Piye carane tuku? Oh, aja dikai gratisan. Enggak cocok mental gratisan itu. Wes. Oke, pisan pindo enggak apa-apa kan. Nah, terus-terusan tapuk cangkeme kan gitu kan gitu. Wes ngono ae. Enggak bercanda aja. Ini bercanda. Enggak bercanda. Ya. Nih ya. Oke ya, marketing plan Suwangor nih ya. Marketing plan Suwangor itu 111. Maksudnya apa ini? Konsumsi kopi 1 box, ngajak teman sebulan 1. Ya, di dalam 1 tahun 1 bulan nanti memiliki penghasilan 49 juta ini. Ini lebih lanjut, nanti Anda hubungi upline Anda elit, nanti ajak minum kopi bareng-bareng bagaimana cara mendapatkan penghasilan ini kan gitu. Saya juga sama dalam proses. Ya kan? Oke ya. Oke, lah, sorry. Oke. Di lapangan nanti akan banyak sekali nanti. Apa ini apa ya istilahnya nanti apa ini salah persepsikan itu. Anu bisa nggak musiknya taruh sana? Sorry, tancepin sini. Tunggu sebentar ya. Udah. Dengerin aja ya. Siapa tahu pendengaran itu ya. Sebentar, tak cepin dulu. Sebentar. Volume di atas mungkin. Oh, ini beda ini. Oke, cukup. Volumenya di mana? Udah. Volumenya di mana? Oh ini. Oke, cukup. Oke, dengerin ini ya. Oke. Kecilin. Apa mbak? Jangan ini. Aku mentang. Oh kayak gue. Cewek kayak gue ya. Kalau mentang iwong. Gue barang. Gue dengan teman. Bisa kan mbak, dan kayak gue. Ya gue jadi ini matang. Iya mbak, aku mentang. Maksudnya kue rokok kan dipaten, aku lagi mentang. Enggak, balik.
Sebentar. Di luaran sana akan terjadi yang namanya banyak salah persepsi. Ya kan? Oh, cabut aja dong. Oh, cabut aja. Oh. Itu yang betul ini. Sebentar. Mati. Laptopnya mati. Oh, ini mati Pak ini. Iya. Duh, enggak. Sebentar. Kasih musik ya. Oh, udah. Wah, ini gara-gara ini nih. Ya, oke. Selingan ya. Jadi di luaran sana ketika Anda bangun bisnis ini banyak salah persepsi. Lah, salah persepsi itu satu ya. Akan banyak salah persepsi nanti di lapangan dengan upline. Datang ke pertemuan, upline ini ngomong pertemuan, banyak salah persepsi nanti. Yang pertama, yang kedua dengan apa ini? Dengan mitra, manajemen. Macam, ayo datang ke pertemuan, enggak kucingku lagi mau kawin. Banyak. Yang berikutnya tetangga, bojone wong, semalesan macam-macam gitu ya. Jadi harus. Kenapa saya bisa begitu? Karena saya membaca buku Berpikir Berjiwa Besar. Pikirannya besar, jiwanya besar. Biasa aja. Downline, gak mau datang ke pertemuan, gak mau makan 3 hari 3 malam, rugi Anda. Ya kan, ditolak prospek, rugi Anda. Gak mau makan, gak mau apa, aku ditolak sama orang. Pertanyaannya kowe iki sopo? Kowe nak ditolak ki wajar. Nabi ditolak, kowe iki sapa? Kadang-kadang Pak, aku ditolak Pak. Kowe iki sapa? Dalam hati ditolak kok ngomong, ya aku ya ditolak, tapi aku yo meneng wae ra bengak-bengok ngono lho. Iki ditolak wong Pak, aku ditolak Pak, enggak bisa makan Pak 3 hari 3 malam. Pertanyaan dalam hati kowe iki sapa? Paham? Jadi kalau ditolak introspeksi, kenapa dia nolak saya? Jangan kowe kere nolak, tak dongake makin kere, ojo kan gitu ya. Jangan ya, nanti banyak salah persepsi nanti. Hati-hati, yang penting Anda berpikir berjiwa besar di situ itu. Ya. Oke ya. Klik. Nah, eksekusi di lapangan panitia masih berapa menit? Ya kan? Masih lama, Pak. 15 menit ya? 18. Siapa yang ngomong lama tadi itu? Enggak, gini, kalau Anda mengatakan masih lama Pak gitu, berarti pertanyaannya kan cuma satu hal gitu kan, Anda puas saya lemas kan gitu, ya kan? Nah, itu aja kan gitu loh ya. Saya sebentar, ini aja. Klik aja. Oke ya, lah sebentar. Perunggu tadi. Achiever dulu. Oke. Lah, eksekusinya nanti gini, eksekusinya di lapangannya nanti dengan 3x7. Memang 1 gitu. Nah, kelamaan, mosok sebulan 1 box kopi, sebulan nyponsori 1 kelamaan. Eksekusinya nanti 3x7. Lah, Swanghor itu sudah membuat sebuah kerangka. Jadi step by step begitu itu nanti 3x7-nya itu yang pertama kalau Anda punya kerangka kayak begini nanti Anda achiever. Oke ya, kerangkanya gini cara. Nah, ini nanti diomongin sama upline Anda, minum kopi 2-3 orang. Nanti bagaimana? Plan aku pengen achiever kayak apa plan? Bikin kerangkanya dulu. Seperti Anda membangun sebuah gedung, seperti Anda membangun sebuah rumah, pasti kerangkanya dulu ada di dalam pikiran, baru eksekusi. Ini belum apa-apa kesana kemari muter-muter terengah. Aku nyang Swanghor ora entuk apa-apa. Lemes Swanghor nggak ono duite. Ada yang mengatakan begitu, Pak Swanghor nggak ada uangnya. Betul, kamu nggak ada uangnya, Swanghor tetap duitnya banyak kan gitu. Kan ya nggak duitnya kamu kan gitu. Nah, oke, sini Pak Dar, ambil satu-satu nanti, ya kan? Oke, nih ada omset pergerakan 5.100, Anda mendapatkan perunggu kan gitu. Dapat Pak, dapat lah ini. Bawa sini Pak Beni. Sini, ya kan? Peraknya dulu aja. Nah,
Mana ini? Ini silver. ini perunggu ya, perunggu dulu aja. Sini. Yes, ini dulu. Oh, tolong nanti dijaga ya, soalnya mau tak bawa ke kota gede ya. Bronze. Oke. Nah, ini kita bangun ini kerangkanya ini. Perunggu. Oke. Nah, perak nih sini peraknya, bawa sini. Ada itu masa alam itu tinggi, beratnya mahal itu kan itu. Oke, apa lagi deh? Hah? Mas. Mas gak usah difoto mas, malu aku mas. Dikejar orang nanti kan gitu kan. Ini mas. Satu lagi, ya elit menghasilkan elit. Berlian. Lah kalau Anda pengen dapatnya kayak gini, nanti Anda minum kopi sama aplen Anda. Ya, oke ya, tepuk tangan ya. Oke. Oh. Sorry. Dah. Mas, fotonya nanti dihapus ya. Ngeri sekarang ini ya kan. Oh. Mau tak bawa ke kota gede ya dijaga loh kan gitu ya kan. Oke. Klik lagi Bang. Klik lagi. Oke. Segini. Enggak, besarin aja, besarin di ini aja, enggak usah di ini. Oke, besarin di laptopnya aja. Oke, dengerin ya, ini mantra ini loh. Ini kadang-kadang nih orang latah ngomong begini tapi dia nggak paham gitu. Sorry. Oke, sebentar. Ini kan sebagai apa ini? Sebagai apa ya? Tagline kan? Swanghor. Go. Diamond. You paham gak nih ngomong gitu? You tanggung jawab enggak? You ngomong go diamond, go ke diamond. Habis itu jangan pergi kemana-mana gitu loh. Hubungi upline Anda gimana caranya bisa jadi diamond gitu loh. Ngomong lancar, go, diamond. Ya, ditelepon plan ngopo, nggak go ke diamond bang, apa? Godain saya, bos. Aduh, ketipu saya banyak di ruangan gitu kan. Yang ngomong, go diamond. Besok tak telepon, yuk kita ketemu ngopi macam-macam. Godain kita. Asem gitu. Nggak apa-apa, itu tadi biar nggak salah persepsi ya. Oke ya. Kayaknya besok mau jadi diamond, diomongi bojone ora usah melok-melok kae. Klicep ngono gitu. Ya kan. Nih gambar besarnya ini, ya. Oke, lah. Kerja kerasnya di bisnis Swanghor itu sebetulnya Anda menciptakan aset. Asetnya apa? Asetnya manusia. Bekerja menghasilkan aset freedom. Kayak upline kita yang datang dari luar negeri, tepuk tangan untuk Gold Diamond Michigan di belakang sana. Ya kan? Mimpi apa? Dia kontak sama istri saya mau ke Yogyakarta. Nggak bisa tidur ya. Bayangin aja kalau dia datang, pertemuan cuma yang datang 10 orang, nggak bisa tidur saya. Saya harus bagaimana melipat gandakan orang untuk datang ke pertemuan kan gitu. Ngapain? Gold Diamond datang cuma 10 orang kan gitu. Jadi ada upaya. Jadi dia datang upaya kita apa? Dia datang upaya kita apa gitu loh. Saya baru cek tadi pagi gitu ya. Penghasilan Gubernur Bank Indonesia 200 juta. Dia berapa? Undang Gubernur Bank Indonesia suruh ke sini ceramah mau enggak kan gitu. Enggak mau, tapi dia memiliki penghasilan 3 kali lipat bahkan 4 kali lipatnya gitu loh. Gimana saya bisa tidur itu? Orang datang gitu, ya kayak matahari itu gelap. Besok kapan datang lagi kita nggak tahu. Tapi hari ini Anda datang, tepuk tangan kembali lagi untuk Anda kan gitu ya. Oke lah. Nah, di networking ini lihat nih ya. Di networking nanti itu asetnya manusia. Manusia yang bagaimana sih? Ini takaran ini ya. Manusia yang terdidik, teredukasi, rendah hati dan berintegritas. Karena nanti duplikasinya nanti di dua, duplikasi di manusianya dan duplikasi di alat bantunya, baru masif. Ini manusia suruh duplikasi, kon mau coba buku angel, baca buku.
nggak mau baca buku, nggak mau. Buku itu salah satunya membuat orang lompatan dari level bawah dia level atas, masuk ke perguruan tinggi. Itu tujuannya kan biar merubah kehidupan gitu loh. Oke. Klik lagi. Oke ya, satu-satu. Nah, ini contohnya Google Map-nya. Jadi kalau kita mau pergi kemana ada Google Map lah. Google Map-nya itu udah di belakang. Itu ada Michigan di sana itu Google Map itu. Penghasilan berapa di depan Anda ada gitu loh. Ini waktu kita nongkrong di Alila ya, Pak Halem, betul ya, Pak Kirdi ya, Pak Untung, betul ya, ya kan. Nah, ini nongkrong di sana, dikasih materi lagi, macam-macam lagi, tujuannya untuk apa kan gitu. Jadi tinggal follow konsultasi ke Upline Elite, action di lapangan dengan rendah hati dan membawa karakter yang bagus. Ojo ngapusi. Kowe loro, ya aku sakit setahun nggak sembuh-sembuh, meh mati, kowe ngombe kopi langsung urip kan itu. Overclaim. Aduh, ini iki jaranmu meh mati tau benono iki. Itu overclaim. Bawa karakter yang bagus. Oke, gaya hidupnya apa yang sebetulnya tadi? Sehat, uang, waktu. Oke ya. Nah, ke depan gambar besarnya nanti kita akan meeting-meeting. Jadi meeting-meetingnya dari mana? Dari long ke long, dari cafe longnya Suanghor. Kalau di Malaysia sudah ada 3, satu di Johor Bahru, yang kedua di KL, yang ketiga di Pulau Pinang, yang keempat di Kota Kinabalu. Suatu saat nanti kita akan ke sana gitu. Jadi di sini gambar besar, bayangin aja nanti gambar besar Anda meeting dari satu negara ke negara lain, dari kota besar satu ke kota besar lain kan gitu. Karena nanti Suanghor itu akan memperbesar bisnisnya, akan memperbesar tempat untuk ngopi di situ itu, ya kan? Dari long ke long, dari kafe long ke kafe long kan gitu. Ngopinya di situ, gaya hidup ini mewah. Jadi coffee longnya kan gitu, ya. Oke, klik. Oke lah, ini nanti di Surabaya. Mari kita nanti serbu Surabaya bareng-bareng ya. Jadi ini Surabaya nih akan dibuka dalam waktu singkat katanya gitu. Ya kalau nggak September nanti Oktober. Nanti kita ke sana rame-rame kan gitu. Jadi Surabaya, kota besar terbesar nomor 2 setelah Indonesia kan gitu. Klik lagi. Klik lagi. Nah, ini hasil akhirnya di dalam bukunya Robert Kiyosaki. Hasil akhirnya Anda punya namanya saluran pipa kekayaan yang dikatakan Robert Kiyosaki. Ini yang dinamakan aset dalam posisi tidur pun uang akan mengalir terus-menerus. Ini kata Robert Kiyosaki kan itu. Square ngopo-ngopo kan itu kalau asetnya udah banyak kan gitu. Kayak Upline di belakang gitu. Ya. Oke, lah pertanyaannya begini. Banyak orang yang ngomong sama saya, "Pak, aku trauma, Pak. Aku trauma, Pak. Aku trauma, Pak." Kata Robert Kiyosaki di situ kata-kata, kalau Anda pertama kali milih multi level marketing salah itu tidak apa-apa. Tetapi ketika sudah 3 kali, 4 kali kok Anda salah itu, Anda nggak belajar dari situ berarti kan itu. Ya kan? Kalau terakhir kalinya Anda mendapatkan informasi yang bagus, tapi Anda mengatakan belenggu begitu itu, seperti gajah. Kecil diikat, kecil diikat, kecil diikat kan gitu. Gede ini ikatannya di kayak mana ini? Di Gembiroloko dilepasin itu, nggak ngapa-ngapain. Cuma dikasih ikatan kecil aja, dia nggak ngerti. Karena apa? Selama ikatan itu ada di sini, saya nggak bisa kemana-mana. Persis penjara mental Anda. Nak ndek ingin aku gagal, iki yo gagal. Nek ndek ingin yo gagal, iki yo gagal. Apa meneh bojone galak, multi level meneh enggak ono liyane wong. Dia nggak ngerti kan gitu. Manfaatkan sebaik-baiknya pertemuan pada siang hari dan Anda sudah ketemu dengan perusahaan hebat. Tinggal Anda rendah hati, Anda bilang ke Upline Elite Anda, "Plan, saya juga pengen berhasil plan. Saya juga pengen ini plan kan gitu. Dan saya juga pengen ini plan kan gitu. Kita juga akan freedom bareng-bareng. Sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Go Diamond!" Oke, bagaimana? Luar biasa? Luar biasa? Nanti beli sarenkan sing pahit ya. Luar biasa. Oke, seperti Pak Kiai Yusuf. Kasih belanja. kok gak ono air minum ya. Saya ngene. Luar biasa. Minum. Luar biasa. Keren banget. Tadi sampai video ada game. Mungkin ada yang belum Keren banget.